Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Norma Santi. Saya adalah kepala sekolah di Sekolah Penggerak DKB PAUD Intan, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang praktik baik pengimbasan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di PAUD, yang saya beri judul Jejak Langkah Bersama Menuju Merdeka Belajar. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan pendidik lainnya. Sebelum kurikulum Merdeka diterapkan secara luas, banyak PAUD di wilayah saya yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Kurikulum yang kaku, metode pembelajaran yang tradisional, penilaian yang terlalu fokus pada hasil, sumber daya yang terbatas, keterlibatan orang tua yang minim, serta kurangnya kompetensi guru. Implikasi dari situasi tersebut pastinya akan berdampak pada kualitas pembelajaran anak. Anak kurang aktif dan kreatif, perkembangan anak tidak optimal, dan motivasi belajar anak rendah. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Oleh karena itu, saya merasa tergerak untuk melakukan pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka dengan harapan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep, tujuan, dan cara menerapkan kurikulum Merdeka PAUD. Karena implementasi kurikulum Merdeka yang tepat akan mendukung perkembangan anak secara holistik, baik dari segi kognitif, sosial emosional, maupun fisik. Pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka di PAUD memang menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Tantangan dalam pengimbasan praktik baik kurikulum Merdeka di PAUD yaitu pemahaman yang terbatas. Banyak pendidik PAUD masih dalam proses pemahaman konsep-konsep baru dalam kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran yang berpusat pada anak, profil pelajar Pancasila, dan asesmen yang formatif. Lalu sumber daya yang terbatas. Tidak semua PAUD memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang beragam dan fleksibel, seperti yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka. Lalu keterbatasan kompetensi guru. Tidak semua guru PAUD telah mengikuti pelatihan yang cukup untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara efektif. Keterlibatan orang tua pun menjadi salah satu tantangan. Ekspektasi orang tua terhadap pembelajaran anak belum sejalan dengan pendekatan yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka. Lingkungan sekolah, biaya. Implementasi kurikulum Merdeka membutuhkan biaya tambahan, terutama untuk pengembangan bahan ajar dan pelatihan guru. Lalu evaluasi. Kurangnya instrumen penilaian yang valid dan reliable untuk mengukur capaian pembelajaran anak PAUD. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. Saya melakukan pemetaan kompetensi dan kebutuhan pelatihan pendidik untuk mengidentifikasi gap antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka. Saya melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara langsung pada saat sosialisasi kurikulum Merdeka. Dan saya langsung mengurutkan kebutuhan pelatihan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka. Setelah saya mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan, maka saya langsung menyusun materi pelatihan yang mencakup semua aspek kurikulum Merdeka, mulai dari filosofi, tujuan, prinsip, hingga praktik pembelajaran yang konkret. Struktur materi pelatihan saya adalah membuat modul dasar dan modul khusus. Lalu setelah itu, saya mengadakan pelatihan yang komprehensif, melakukan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru PAUD untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka dalam menerapkan kurikulum Merdeka, menggunakan metode pelatihan, ceramah, diskusi, praktek langsung, studi kasus, dan demonstrasi pembelajaran. Setelah mengadakan pelatihan, saya pastinya melakukan refleksi. Refleksi yang saya lakukan pada saat mengadakan pelatihan tentang kurikulum Merdeka adalah menggunakan jurnal refleksi untuk seluruh peserta dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu yang harus dijawab oleh peserta. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, saya optimis bahwa dengan kolaborasi dan semangat yang tinggi kita dapat mewujudkan
pendidikan PAUD yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Salam Merdeka Belajar.